Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sudah klik link YouTube untuk pertemuan kita yang kedua kali ini di MPLS hari kedua SMP Dr. Sutomo tahun pelajaran 2021-2022. Tapi sebelumnya Kak Mega mau mengucapkan salam terlebih dahulu. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Nah, kenapa Kak Mega mengucapkan salam di awal pertemuan tadi? Karena materi hari kedua kita kali ini di MPLS itu adalah tentang kepramukaan. Materi kepramukaan kali ini akan dibawakan oleh kakak sendiri. Kalian bisa memanggil kakak dengan panggilan Kak Mega. Nah, Kak Mega adalah salah satu pembina pramuka di SMP Dr. Sutomo Karangrayung. Tapi selain kakak, ada lagi loh pembina-pembina pramuka di SMP Dr. Sutomo Karangrayung. Kalian mau lihat atau mau kenalan? Baiklah. Berikut ini adalah pembina-pembina pramuka lainnya di SMP Dr. Sutomo Karangrayung. Baiklah. Yang kedua, ya, tadi yang pertama adalah Kak Mega, yang kedua adalah Kak Dwi Catur Irianti, SPD. Kalian adik-adik bisa memanggil Kak Dwi Catur Irianti dengan panggilan Kak Catur. Berikutnya adalah Kak Hangga Nur Pradipa, SPD. Adik-adik bisa memanggil beliau dengan sebutan Kak Hangga. Itu ya, yang bapak-bapak di tengah sendiri. Kemudian yang satu lagi adalah Kak Santi Kusumasari SPD. Kalian adik-adik bisa memanggilnya dengan Kak Santi. Kami berempat adalah pembina pramuka yang ditunjuk oleh sekolah untuk mengampu ekstrakurikuler kepramukaan di SMP Dr. Sutomo Karangrayung. Tapi sedih banget ya, sekarang itu karena pembelajarannya adalah PJJ, jadi kegiatan pramuka di SMP Dr. Sutomo Karangrayung sementara ini dihentikan. Tapi kalian jangan khawatir, kita masih bisa melaksanakan kegiatannya lewat daring atau online ya. Oke, setelah kakak memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan kakak-kakak pembina pramuka, nah kakak akan mengisi materi nih tentang kepramukaan di hari kedua MPLS kalian ya adik-adik. Oke, kita mulai saja. Apa itu pramuka? Nah, dulu waktu di SD, adik-adik pasti juga sudah mengikuti kegiatan pramuka kan? Ada perkemahan, banyak sekali di kegiatan pramuka adalah kegiatan yang menyenangkan. Betul tidak? Nah, apa itu pramuka? Nah, pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Nah, apa sih artinya? Oh, artinya adalah orang muda yang suka berkarya. Nah, diharapkan nanti saat kalian masuk ke dalam kepramukaan, kalian akan menjadi pemuda-pemuda yang mampu berkarya. Dan kepramukaan sendiri adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak adik-adik, membentuk akhlak dan budi pekerti luhur yang nantinya akan adik-adik miliki. Baiklah, kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu adalah pengertian dari pramuka ya adik-adik. Berikutnya, apa saja sih tujuan, landasan, dan metode yang diterapkan pada gerakan pramuka? Iya, yang pertama,
Gerakan pramuka memiliki tujuan untuk membentuk setiap diri adik-adik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan juga rohani. Selain itu, pramuka juga bertujuan untuk menjadikan adik-adik warga negara yang berjiwa Pancasila, setia patuh kepada negara kesatuan Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Selain itu, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Itu tadi adalah tujuan gerakan pramuka ya adik-adik. Sekarang kita lanjutkan kepada landasan prinsip-prinsip dasar yang diterapkan oleh gerakan pramuka. Ada beberapa landasan dasar yang diterapkan pada kegiatan pramuka. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian peduli. Nah, peduli ini ada dua. Ada dua aspek di mana kalian harus belajar untuk peduli. Peduli terhadap bangsa dan tanah air. Begitu juga peduli terhadap sesama hidup dan alam seisinya. Nah, baru kemudian kalian diajarkan untuk peduli terhadap diri adik-adik pribadi. Selain itu, adik-adik diharapkan taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, itu tadi adalah landasan prinsip dasar gerakan pramuka. Dan yang terakhir adalah metode kepramukaan atau metode gerakan pramuka. Ada beberapa metode kepramukaan yang merupakan cara belajar interaktif progresif. Dan itu bisa dilakukan melalui, nah di sini ada beberapa ya adik-adik. Salah satunya adalah pengamalan kode kehormatan pramuka. Selain itu, belajar sambil melakukan. Selanjutnya, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Lalu, kegiatan yang menarik dan menantang. Selain itu, metode kepramukaan bisa dilakukan melalui kegiatan di alam yang terbuka. Kemudian, hal yang tidak kalah penting lagi adalah bimbingan, dorongan, dan dukungan dari orang dewasa. Siapakah orang dewasa di sini? Bisa berupa orang dewasa, bisa berupa orang tua, juga bisa berupa guru atau pembina pramuka. Selanjutnya, apa saja yang bisa dilakukan untuk menunjang metode kepramukaan? Hal lain adalah penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah, yang terakhir adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Itu ya, itu tadi adalah tujuan, landasan prinsip dasar, dan metode yang dilakukan pada gerakan pramuka. Kita menuju ke materi berikutnya. Nah, ini dia. Nanti adik-adik bisa menebak-nebak nih. Aku sekarang ada di tingkatan anggota yang mana ya, gitu ya. Tingkatan anggota gerakan pramuka. Nah, ada beberapa tingkatan anggota gerakan pramuka. Di situ dikelompokkan menjadi 4 kategori ya adik-adik. Kategori yang pertama kita sebut dengan pramuka siaga. Usia pramuka siaga adalah sekitar umur 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Ini biasanya ada di tingkat SD atau MI. Nah, kemarin waktu kalian adik-adik berseragam putih dan merah, kalian disebut dengan pramuka siaga. Kemudian tingkatan yang kedua adalah
Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang ini berada pada kisaran usia 11 hingga 15 tahun. Biasanya ada di tingkat SMP atau MTS. Nah, kira-kira ini adik-adik sudah ada nih, sudah membayangkan nih, sudah bilang dari hatinya masing-masing, wah, kelihatannya aku berada di tingkatan anggota pramuka yang bagian ini, iya kan? Berikutnya, di tingkatan ketiga adalah pramuka penegak. Pramuka penegak ada di usia 16 sampai 20 tahun. Biasanya ada di tingkatan SMA atau MA. Yang terakhir adalah pramuka pandega. Pramuka pandega ini berada pada kisaran usia 21 sampai dengan 25 tahun. Dan biasanya di tingkat perkuliahan. Kalau adik-adik punya kakak atau punya saudara yang berusia mulai dari 16 sampai 25 tahun, nanti adik-adik bisa mengkategorikan nih, mereka saudara adik-adik ada pada tingkatan anggota gerakan pramuka yang mana. Nah, nanti tugas kalian adalah mengetikkan komentar di kolom komentar, ketikkan kalian itu masuk pada tingkatan anggota gerakan pramuka yang mana. Pramuka siagakah, atau pramuka penggalangkah, atau pramuka penegak, atau pramuka pandega. Nah, kalian nanti silahkan ketik komentar di kolom komentar ya. Berikutnya, sedikit Kak Mega akan memberikan keterangan tentang sejarah kepramukaan yang ada di Indonesia. Baiklah, ini adalah sejarah kepramukaan yang berkembang di negara kita. Sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923. Bayangkan nih, tahun ini, tahun 1923. Ini Kak Mega saja belum lahir. Apa kabar dengan kalian ya? Ini didirikan di kegiatan kepramukaan pada tahun itu didirikan di Indonesia ya. Dan kegiatan kepramukaannya dilabeli atau dinamai dengan bahasa Belanda. Nih, sulit sekali ini bahasa Belandanya. Kak Mega cukup ucapkan singkatannya saja ya, karena nanti Kak Mega takut kalau salah ini. Nah, gerakan kepramukaan dilabeli dengan nama NPO yang berada di Kota Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta juga didirikan juga gerakan pramuka yang sama yang disingkat dengan JIPO. Nah, itu adalah sejarah kepramukaan. Dan perlu kalian tahu, adik-adik perlu mengerti bahwa Bapak Kepanduan Dunia kita adalah Scott Boden-Powell. Nanti tolong ketikkan juga di kolom komentar ya adik-adik ya, siapakah Bapak Kepanduan Dunia. Oke? Dan setelah sejarah kepramukaan ini, Kak Mega ini sedikit mau pamer nih beberapa foto-foto kegiatan yang dulu dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian, kakak-kakak tingkat kalian dalam kegiatan kepramukaan di SMP Dr. Sutomo Karangrayung selama bukan dalam masa pandemi. Kalau dalam masa pandemi kita tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa kecuali pembelajaran ekstrakurikuler jarak jauh. Nah, ini adalah beberapa foto kegiatan pramuka di SMP Dr. Sutomo Karangrayung. Adik-adik bisa melihat di foto pertama ada kegiatan outscouting Dewan Penggalang SMP Dr. Sutomo Karangrayung. Ayo, siapa yang pernah pergi bersama keluarga, teman, atau saudara di daerah ini? Di atas Kak Mega tuliskan ya, outbound Dewan Penggalang ke JPI. JPI apa sih kepanjangan dari JPI? Iya, benar. Jati Pohon Indah. Jati Pohon Indah itu terletak di daerah Grobogan. Jadi kakak-kakak tingkat kalian ini
diajak oleh sekolahan atau mereka melakukan kegiatan outscouting di daerah Grobogan, tepatnya di JPI. Adik-adik bisa melihat ya bagaimana tawa-tawa mereka, lihat foto mereka sangat senang dan gembira. Itulah yang yang menjadi tujuan kegiatan pramuka, bahwa kegiatannya dilakukan dengan sangat menyenangkan, menarik, dan tidak membebani siswa atas kegiatan yang berat, gitu ya. Foto kedua, ini juga masih kegiatan yang dilakukan di JPI. Ini adalah kegiatan awal, kegiatan outbound sebelum melaksanakan hiking, kegiatan yang lainnya. Nah, di sini kakak-kakak tingkat kalian mengikuti kegiatannya dengan tertib, disiplin. Mereka benar-benar antusias dan juga taat kepada jadwal juga aturan yang diberikan. Nah, ini adalah foto belum di puncak ini ya. Ini adalah foto ketiga kegiatan hiking ke puncak JPI. Di spot ini kita mengambil foto bersama-sama agar ini bisa menjadi memori atau kenangan untuk kakak-kakak tingkatmu juga bisa menjadikan referensi untuk kalian. Wah, ternyata kegiatan pramuka itu benar-benar menyenangkan ya. Ada di luar area sekolah, berada di alam terbuka, dan kita bisa melihat, juga bisa merasakan bagaimana saat kita bertahan di alam terbuka. Berikutnya, ini adalah kegiatan ramah tamah dan game. Nah, ada beberapa game yang saat itu kami lakukan ya, banyak sekali gamenya dan game itu sangat menyenangkan. Jadi di kegiatan kepramukaan itu bisa memupuk kesadaran, bisa memupuk kerjasama, bisa memupuk toleransi yang tinggi, kerja keras, juga cara bertahan, bagaimana kita tidak berputus asa, itu kita bisa menemukannya dalam kegiatan kepramukaan. Karena kegiatan kepramukaan itu tadi sudah Kak Mega sampaikan di awal, bahwa kegiatan kepramukaan itu adalah kegiatan yang akan mengarahkan kalian kepada jiwa-jiwa Pancasila, berakhlak dan berbudi luhur, itu dalam beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan di dalam kegiatan pramuka. Dan foto ini adalah foto pelantikan Dewan Penggalang yang diadakan di Goa Lawa ya, di Goa Lawa di sekitaran Karangrayong ini. Adik-adik pasti tahu ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di Ubalan itu. Nah, ini adalah kegiatan pelantikan Dewan Penggalang. Ini adalah kakak-kakak tingkat kalian yang sangat antusias sekali mengikuti kegiatan pramuka. Mereka di sini digojlok atau dipersiapkan, ditatar untuk menjadi Dewan Penggalang yang memang benar-benar siap diterjunkan untuk mengawal adik-adik tingkat mereka dalam kegiatan kepramukaan. Dan ini adalah foto yang terakhir. Ini adalah foto yang diambil saat kegiatan Jamcap di Toroh. Jamcap itu adalah jambore cabang. Nah, ini kakak-kakak tingkatmu dulu mengikuti kegiatan Jamcap ini tahun 2018 ya, di bumi perkemahan Kalacakra Sangeh Toroh. Siapa yang sudah pernah berkunjung ke daerah sana? Atau mungkin ada yang saudaranya tinggal di sana? Ketikkan di kolom komentar ya. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh, hanya sedikit contoh tentang kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di SMP Dr. Sutomo, Karangrayong. Semoga dengan Kak Mega memberikan materi dan beberapa contoh atau beberapa foto, slide foto, kalian nantinya
semakin tertarik, semakin bersemangat untuk menempuh pendidikan di SMP Dr. Sutomo Karangrayu. Itulah tadi materi yang bisa Kak Mega sampaikan di hari kedua MPLS yang membahas tentang kepramukaan. Nah, ini adalah jargon yang biasa kita ucapkan saat pelaksanaan api unggun. Nanti kalian ketikkan juga ya di kolom komentar ya, bisa mengetik berkali-kali boleh. Nah, kita tantang bersama-sama. Ikhlas bakti bangsa, berbudi bawa laksana. Nah, ini adalah jargon yang akan membangkitkan semangat kita saat kita menyalakan api unggun di acara Persami. Tetapi semoga kita berdoa, semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kembali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, terutama kegiatan kepramukaan di SMP Dr. Sutomo Karangrayu. Terima kasih karena adik-adik telah melihat channel ini. Adik-adik telah mengetik komentar di kolom bawah. Jangan lupa mengetikkan tadi. Adik-adik masuk ke anggota kelompok pramuka yang usia berapa dan apa namanya. Silakan ketikkan di kolom komentar. Dan tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, jaga diri, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam Pramuka.